Alhamdulillahil ja'il fil ardi khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah mengungkapkannya kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan atau berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah, manusia yang akan menangani perkara-perkara dunia, baik itu memimpin sebagai leadership, mengatur kehidupan dunia ini sebagai manajer atau manajemen, mencatat data dan sejarah segala yang terjadi, yaitu keadministrasian. Mungkin kalau sekarang ini kita menyebutnya sebagai urusan politik, bahwa manusia itu adalah makhluk zon politikon, makhluk sosial yang berinteraksi dengan antara masyarakat dan sekaligus juga sebagai makhluk politik. Sidang Jumat rahimakumullah, masalah khilafah, khalifah atau perpolitikan ini memang merupakan masalah yang ruwet, problem, tapi selalu hangat diperbincangkan oleh manusia. Bahkan sering menjadi penyebab perselisihan, perseteruan, perpecahan, perbedaan pendapat, yang bahkan sampai kepada pembunuhan karena saling ingin mendapatkan kekuasaan, ingin menguasai dalam kehidupan ini, di dunia ini. Bahkan para malaikat pun yang merupakan makhluk yang paling bersih dari dosa-dosa, ikut angkat bicara. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau mau menciptakan makhluk manusia yang akan merusak di muka bumi ini, bukan mengurus tapi merusak di muka bumi ini, dan akan menumpahkan darah atau saling bunuh. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah tidak menjawabnya dengan iya atau tidak.
Artinya apa yang dikatakan oleh para malaikat itu mungkin saja atau mungkin tidak, mungkin iya, mungkin tidak. Dan dalam kenyataannya bahwa manusia memang ada yang baik, bisa mengurus dunia ini, bahkan menciptakan peradaban-peradaban yang baik, tetapi tidak sedikit pula yang merusak lingkungan, merusak kebaikan-kebaikan, merusak agama dan sebagainya. Ada saja. Kata para malaikat, kenapa tidak kami saja para malaikat yang dipilih untuk memimpin dunia ini? Karena kami selalu bertasbih, bertahmid, dan selalu mensucikan Engkau. Ini Allah tidak menjawab, artinya bahwa untuk kepemimpinan itu tidak hanya dibutuhkan orang yang selalu mensucikan diri saja kepada Allah, tetapi juga yang berpikiran baik, yang berilmu, yang ilmunya luas. Sehingga manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, diberikan pikiran, plus diberikan ilmunya untuk supaya dapat mengurus dunia ini, menciptakan sesuatu yang baru, yang baik, berpolitik yang baik, berbisnis yang baik, beribadah yang terbaik, segalanya yang baik. Itu semuanya Allah berikan perangkat-perangkatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajari atau memberikan ilmu kepada Adam, kepada Bani Adam, kepada manusia, berbagai macam ilmu, kullaha, semuanya. Dan dengan ilmu itulah maka Nabi Adam alaihi salam atau manusia bisa berpresentasi atau mempresentasikan apa yang ada pada dirinya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, apa yang diberikan sebagai limpahan nikmat dari Allah kepadanya, bahkan menerangkan tentang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka sebetulnya apa yang dimaksud atau sebagai tujuan Allah menciptakan manusia untuk berpolitik, untuk mengurusi alam dunia ini? Sebetulnya tujuannya tidak lepas bahwa Allah menciptakan manusia itu jadi apapun adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya kita berpolitik dan sebagainya, ujungnya, tujuan utamanya tetap adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat-ayat tadi pun menyebutkan di akhirnya, siapa yang taat kepada hidayahku, kepada agamaku, kepada Al-Quran kitabku, kepada Rasulku, maka dia tidak akan merasa takut dan bersedih, tetapi yang ada adalah kenikmatan dan kebahagiaan hidup nanti di surga. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu bagi yang taat kepada Allah,
untuk beribadah kepada Allah, menjadikan segala sesuatu yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sebagai sarana untuk menuju kepada, untuk beribadah, untuk taatan kepada Allah, untuk menuju kepada akhirat yang berbahagia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah untuk kehidupan akhirat, carilah untuk akhirat yang bahagia dengan cara menjadikan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu sebagai sarana atau alat untuk beribadah menuju kepada tujuan tadi. Tetapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu penutup dari ayatnya. Sedangkan orang-orang yang kafir, yang tidak taat, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah orang-orang yang termasuk ashabun nar, penghuni neraka, mereka di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi apapun, dalam berpolitik, dalam berbisnis dan sebagainya, semuanya ingat akan tujuan yang terakhir. Tujuan utamanya adalah untuk kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi jangan lupa juga untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka setiap kita melenceng, ingat kembali, sadar kembali bahwa kita ini punya tujuan utamanya, yaitu akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.